Solo merupakan kota kecil yang berada di Jawa Tengah. Meskipun tidak terlalu besar, namun Solo menyimpan berbagai macam hal yang membuatnya menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Dengan slogannya Solo, Spirit of Java, kota ini memang sudah menyihir jiwa banyak orang. Inilah beberapa fakta tentang kota Solo yang akan membuat kamu ingin segera mengunjunginya. Fakta pertama, mempunyai dua nama, Solo dan Surakarta. Kota Solo ialah kota yang menyandang dua nama di mana nama tersebut sama digunakan, merupakan Solo serta Surakarta. Sejarah kota Solo dimulai ketika Keraton Kartasura mengalami kehancuran akibat serbuan pemberontak Kerajaan Mataram. Raja pada saat itu, Pakubuwono II, memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencari lokasi baru dengan tujuan menjadi pusat pemerintahan yang baru. Setelah diberi 3 rekomendasi, Pakubuwono II pun memilih Sala sebagai lokasi pindahnya pusat pemerintahan dan menamainya dengan sebutan Surakarta Hadiningrat. Hingga pada akhirnya, 17 Februari 1745, pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke Surakarta dan pada tanggal tersebut pula dijadikan hari jadi kota Solo. Fakta kedua, tradisi unik kota Solo. Pada dasarnya, Solo memang merupakan kota yang syarat akan budaya. Namun satu tradisi unik yang masih dilakukan hingga saat ini adalah kirap pusaka Satu Suro. Tradisi ini diselenggarakan oleh Keraton Solo serta Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal 1 Suro dengan tujuan merayakan Tahun Baru Jawa yaitu Satu Suro. Dalam upacara ini, Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran akan melakukan kirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Pusaka tersebut dibawa oleh para abdi dalem yang berbusana Jawi Jangkep. Tidak hanya itu, dalam tradisi ini juga membawa serta kerbau sakral yang hanya ada di Solo yaitu Kebo Bule yang dipercaya sebagai jelmaan Kiai Selamet. Kebo Bule memang terkenal dihormati di kalangan masyarakat Solo, bahkan ketika Kebo Bule ini mengeluarkan kotoran, maka orang akan saling berebutan untuk mendapatkan kotoran tersebut. Konon, kotoran itu bisa membawa berkah. Upacara ini menempuh jarak kurang lebih sejauh 3 km yakni dimulai dari Keraton, Alun-Alun Utara, Gladak, Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, Jalan Yosudarso, Jalan Slamet Riyadi, Gladak, kemudian kembali ke Keraton lagi. Fakta ketiga, Solo punya pasar barang antik yang unik. Kalau kamu berkunjung ke kota Solo, kamu wajib menyambangi pasar barang antik yang bernama Triwindu. Pasar ini berlokasi di Jalan Diponegoro, Ngarsopuro, Banjarsari, Keprabon, Banjarsari, Kota Surakarta. Dikenal sebagai pasar barang antik paling disegani, Pasar Triwindu menawarkan berbagai jenis barang antik seperti lampu kuno untuk menghiasi rumah kamu, lukisan di atas kaca bergambar karakter wayang yang unik, ukiran kayu bergambar wayang yang biasa disebut blawong, koper dengan gaya vintage, berbagai macam patung, telepon bekas peninggalan beberapa dekade silam, bahkan sampai poster iklan yang pernah populer pada masanya dijual di sini. Fakta keempat, Solo punya motif batik andalan. Setiap daerah biasanya memiliki keunikan tersendiri akan motif batiknya. Sebagai contoh, jika Cirebon mempunyai motif mega mendungnya, Solo memiliki 2 motif andalan yang diantaranya paling populer merupakan Parangkusumo dan Teruntum. Batik Teruntum identik dengan motif bunga kecil-kecil yang membentuk sebuah pola besar, sedangkan Parangkusumo dikenal sebagai batik yang biasa dipakai golongan bangsawan Solo.
Ciri dari batik ini yaitu lajur motif diagonal yang dilukis dari bawah ke atas yang menandakan bahwa pemakainya masih berasal dari keturunan raja. Fakta kelima, mau naik kereta uap seperti zaman dulu? Solo tempatnya. Sebelum saat ini berjalan menggunakan listrik, kereta pada zaman dahulu masih berbahan bakar uap dan batu bara. Seiring berjalannya waktu, kereta tersebut lenyap di telan zaman. Tapi Solo masih menyimpan kereta tersebut dan masih berfungsi hingga saat ini. Kereta ini disebut Sepur Kluthuk Jaladara. Lokomotif buatan Jerman pada tahun 1896 ini masih aktif beroperasi sebagai sepur wisata, dan uniknya kereta ini melintasi tengah kota Solo sehingga di antara gedung-gedung modern yang menjulang masih ada unsur peninggalan yang otentik, yaitu kereta uap ini. Fakta keenam, studio rekaman pertama di Indonesia. Dunia musik Indonesia mungkin tidak akan berkembang jika tidak ada kota Solo. Pasalnya, di kota kecil ini, studio rekaman pertama di Indonesia dibangun, yaitu Lokananta. Sejak berdirinya pada tanggal 29 Oktober 1956, Lokananta mempunyai dua tugas besar, yaitu produksi dan duplikasi piringan hitam dan kemudian kaset audio. Salah satu musisi kondang yang pernah melakukan rekaman di sini adalah Malik and the Essentials. Konon katanya kualitas rekaman di Lokananta hampir setara dengan audio Abbey Road yang ada di Inggris dan menjadi lokasi rekaman band ternama The Beatles. Meski saat ini sudah jarang digunakan untuk rekaman, kamu masih bisa berkunjung di sini dan melihat langsung studionya. Tidak hanya itu, kamu juga bisa melihat banyak piringan hitam yang masih awet dijaga di sini. Fakta ketujuh, terkenal akan kulinernya. Selain syarat akan budayanya, kota Solo juga terkenal akan kulinernya yang sangat lezat dan berbagai macam. Sebut saja tahu kupat, jenang lemu, nasi liwet, dan hek. Kuliner tersebut akan banyak kamu temui di pinggir jalan kalau kamu berkunjung ke kota Solo. Selain enak, kuliner tersebut pun terkenal akan harganya yang tidak membuat kantong kering. Tidak hanya itu, kota Solo juga mempunyai serabi yang khas, yaitu serabi Notosuman. Serabi di Solo agak berbeda dengan serabi yang ada di daerah lain seperti Jawa Barat. Jika di Jawa Barat serabi identik dengan rasa gurihnya, serabi di Solo kuat akan rasa manisnya.